saya menyesal sekarang karena Gus Dur memang harus ditemani, karena Gus Dur itu manusia pendobrak, Mas. Jadi ada 4 jenis manusia, Mas. Manusia pendobrak atau pencetus, ada manusia pemelihara, ada manusia manusia pembangun, terus pemelihara, terus yang keempat adalah manusia yang mendobrak. Gus Dur itu pendobrak. Kan kalau kamu mendobrak sesuatu kan nek iso kan kerjasama karo perintis, Mas. Oke, nek tokone kudu tak rubah dirubah piye. Maka seorang perintis dibutuhkan oleh seorang pendobrak. Kalau mayoritas manusia kan pembangun dan perawat. Anda membangun warung, Anda membangun apa-apa terus merawatnya, itu mayoritas manusia. Tapi kan dibutuhkan orang yang mendobrak, memperbaiki, ya, mentransformasi dan seterusnya, dan itu dibutuhkan pendiri atau perintis yang gitu. Oh, wingi kue neng gawe cafe shop karo iki saiki kok tambah iki, itu kan dibutuhkan perintisan dan pendobrakan dan perintisan. Nah, Gus Dur itu tipenya adalah pendobrak. Cuman Gus Dur nggak mikir ngerintisnya. Misalnya Gus Dur membubarkan, begitu naik jabatan membubarkan Departemen Sosial dan Penerangan, tapi Gus Dur tidak memberi alternatif. Gitu loh. Ini saya bukan kritik ya, tapi memang manusia itu ada 4. Akhirnya kan semua pegawai negeri yang dari Departemen Penerangan dan Sosial kan kelabakan untuk mencari tempat yang baru ditampung oleh departemen yang lain yang gitu. Maka Anda setiap orang kalau bisa adalah 4, mulai sedulur papat tadi, siji kue iki ngerintis, loro kue bangun, nomor 3 kue nguri-uri atau ngerawat, nomor 4 kue wani ngerubah, wani dobrak. Nah, kalau yang 1 presiden pendobrak, yang 6 presiden ki presiden foto model atau presiden apa misalnya? Yang 6 di rata-rata. Paling pol itu perawat. Itu pun yang dirawat dirinya sendiri. Oh. Yang 6 itu ya rata-rata. Iya, yang dirawat dirinya sendiri. Tukang potret tapi enggak? saya tidak merasa nyaman atau aman untuk ngomong mengenai Bung Karno, Pak Harto dan seterusnya, karena nanti akan menimbulkan salah paham yang luar biasa, karena bangsa Indonesia tidak ngerti Soekarno, tidak ngerti Pak Harto, tidak ngerti siapa menerek, Gus Dur, Megawati, mereka tidak ngerti. Megawati anak siapa? Apa benar itu? Nanti keliru loh. Kalau Mbak Tutut anak siapa? Jangan lupa itu belum tentu benar loh. Bung Karno lahir di mana? Belum tentu benar loh berita sejarah. Bung Karno anak siapa? Orang keraton atau rakyat biasa? Nek Pak Harto anak petani apa anak raja? Anak sultan. Gue ya orang ngerti tau gue. Sejarawan sak Indonesia ya orang mudeng tau gue. Ngono kok gawe negara iki lho. Wong kowe kuwi ora ngerti ya. Bung Karno bojone piro? Angkat tangan. Lah iya, jadi kita tuh nggak ngerti presiden aja, kita nggak ngerti kok. Jangankan wataknya, jangankan kecenderungannya atau identitasnya, kulturalitasnya dan seterusnya, watak-wataknya. Wong identitas personal administratif aja kita nggak tahu kok. Yang adiknya Pak Harto itu Sudikat Mono apa Probo Sutejo? Jawab. Yang siapa yang adik kandung? Satu ibu. Ayo. Lepas tidak ada hal yang perlu kita pertanyakan kembali terhadap atau atas sejarah kita, terutama momentum 17 Agustus 45. Saya kira ada faktor-faktor dasar-dasar dimensi atau nilai-nilai yang sangat mendasar yang mungkin dulu kita salah memulainya atau salah menentukan tujuannya, salah memikirkan manajemennya atau pengelolaannya, sehingga sekarang kalau kita mengalami berbagai macam hal, pertentangan, permusuhan yang tidak selesai-selesai atau apapun itu, jangan-jangan itu yang salah bukan kita sekarang, tapi asal usulnya dulu ketika nikah lah gampangannya. Kalau rumah tangga itu dulu nikahnya memang tidak tepat, tidak benar, ada beberapa landasan yang kurang tepat, sehingga sekarang akibatnya setelah berumah tangga 70 tahun kita mengalami berbagai hal yang kalau mau cari solusinya ya kita harus mundur, menilai kembali sejarah kita, minimum
dari 100 tahun yang lalu sampai kemerdekaan sampai sekarang, syukur mau mundur lebih jauh lagi karena masalah yang kita hadapi ini kan sebenarnya menyangkut kemungkinan menyangkut bias pemahaman kita terhadap diri kita sendiri sebagai bangsa, sebagai manusia Indonesia, sebagai rakyat, termasuk pilihan-pilihan kita di dalam bikin komunitas yang namanya negara. Terus dengan kan sekarang kalau ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif kan karena sejak awal kita berpikir negara itu begini. Nah, ketika terjadi mismanagement, ketika terjadi ibarat panganan ki ana sing pahit, ana sing beracun, ana sing kecut, ana sing dikek gula ning ora legi-legi tak